di channel YouTube Pusat Edukasi Saham Indonesia. Bersama saya, Coach Lutfia, kita hari ini akan membahas emiten dengan kode ELSA, PT Elnusa. Sebelum kita ulas lebih jauh, kita kenali dulu ya perusahaan PT Elnusa. PT Elnusa adalah anak perusahaan PT Pertamina Persero. Core bisnis PT Elnusa berada pada hulu dan hilir migas. Dimulai dari layanan geoscience, layanan pengeboran minyak, dan layanan ladang minyak. Sedangkan di level hilir atau downstream, PT Elnusa melakukan layanan distribusi dan logistik energi dan jasa lainnya berupa penyewaan gedung kepada anak-anak perusahaan PT Pertamina dan lain-lain. Nah, karena PT Elnusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang migas, maka PT Elnusa dan harga sahamnya sangat relate dengan perubahan harga minyak di dunia. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Seperti yang kita lihat pada chart berikut ini menunjukkan perubahan harga saham PT Elnusa dari tahun pertama IPO sampai di tahun 2021. Kita lihat banyak sekali tren-tren naik dan turun. Apa sih yang menyebabkan tren naik dan turun? Dari data-data ekonomi makro, global, dan domestik, ini ada kaitannya dengan politik ekonomi. Yang kedua, ada kaitannya dengan produksi minyak dan gas. Yang ketiga, pergerakan harga saham PT Elnusa juga dipengaruhi oleh kurs atau nilai tukar. Yang keempat, juga dipengaruhi oleh supply dan demand. Pada tahun 2014 dan 2015 adalah tahun-tahun yang kita pernah rasakan harga minyak pernah menyentuh di bawah $50 per barel. Harga minyak yang bergerak turun di tahun 2014 dan 2015 di seluruh dunia ini disinyalir karena kelebihan supply atau oversupply, sedangkan permintaan agregat di seluruh dunia tidak lebih banyak daripada supply yang ditawarkan. Seperti yang kita tahu, di dunia ini ada organisasi bernama OPEC. Itu adalah organisasi besar dunia yang berisikan negara-negara penghasil minyak di dunia. Dan produksi mereka mendominasi sebesar sepertiga dari produksi dunia. Sehingga bisa dikatakan negara-negara yang tergabung dalam OPEC memiliki kuota produksi lebih dari negara-negara lain di dunia. Kemudian yang kedua ada negara Amerika. Yang ketiga diisi dengan negara lain-lain, termasuk negara-negara berkembang yang memiliki hasil minyak bumi. Pada tahun 2014, karena harga minyak tidak kunjung membaik, sehingga chart WTI, minyak mentah dunia itu mengalami penurunan yang tajam. Nah, ini kemudian negara-negara OPEC melakukan pertemuan di tahun 2016 bulan November untuk merumuskan solusi bagaimana mengembalikan harga minyak dunia di tahun tersebut. Disepakati bahwa negara-negara OPEC dan Rusia akan mengurangi kuota produksi demi menjaga kestabilan supply minyak dunia. Pada saat itu, kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara OPEC mengurangi sekitar 1,2 juta barel per hari minyak. Nah, ini maksudnya untuk menjaga cadangan minyak agar tidak oversupply dan menyesuaikan permintaan pasar. Pada video yang saya tampilkan di kali ini akan memperlihatkan bagaimana pergerakan harga-harga minyak dari tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2016, 17, 18 berdasarkan volume perdagangan minyak. Nah, terlihat bahwa 2017, 18, dan 19 itu mengalami peningkatan volume perdagangan. Namun, fluktuasi harga memang terjadi cukup signifikan pada saat itu. Pada tahun 2016, setelah terjadi kesepakatan pengurangan produksi minyak oleh negara-negara OPEC dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017, terlihat chart dari harga minyak mentah mulai meningkat. Nah, ini juga didorong oleh kestabilan ekonomi global pada saat itu. Dan kurs mata uang juga terkendali. Pada tahun 2017 dan 2018 dan 2019,
harga minyak sempat fluktuatif naik dan turun. Ini disebabkan karena produsen-produsen minyak besar di dunia ini dari negara OPEC dan negara Amerika sedang melakukan penyesuaian kebutuhan supply untuk disalurkan ke negara-negara. Pada tahun 2017, pasca terjadi kesepakatan dengan negara-negara OPEC, Amerika melakukan pemulihan produksi minyak. Nah, akhirnya dampaknya terasa pada tahun 2019, Amerika hampir menguasai sebagian besar produksi minyak di dunia. Meskipun ada perjanjian dari OPEC untuk mengurangi kuota produksi minyak, namun tidak ada yang benar-benar bisa menjamin negara-negara OPEC, terutama negara-negara Timur Tengah, untuk mengurangi hasil produksi minyaknya. Pada saat kemelut kuota impor, Indonesia tidak memiliki banyak pilihan karena memang kuota produksi minyak di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan permintaan dari pasar yang ada. PTL Nusa sebagai anak perusahaan Pertamina yang memiliki kapasitas untuk berkegiatan di bidang energi, terutama minyak, ini sangat bergantung pada produksi minyak nasional dan bergantung pada harga minyak internasional. Pada saat chart minyak dunia di tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan, ini sejalan dengan chart pada PTL Nusa yang menurun tajam dari 2014 sampai 2016. Nah, di sini kita lihat berarti relevansi antara ekonomi global dan ekonomi regional serta ekonomi nasional itu sangat berpengaruh. Pada prinsipnya dalam sebuah perdagangan internasional kita terikat pada sebuah sistem permintaan barang dan jasa yang ditentukan oleh nilai tukar. Ketika harga minyak anjlok dipadankan dengan kurs yang tidak stabil, maka akan ada tekanan-tekanan tertentu terhadap harga minyak. Bisa saja harga minyak tertahan naik ketika kurs dolar ikut membaik serta produksi Amerika juga membaik. Nah, ini yang menyebabkan ketidakstabilan harga karena dirasa produksi minyak itu berubah. Kemudian pada chart minyak dunia di tahun 2017 sampai 2018 mulai mengalami peningkatan. PTL Nusa juga mengalami chart yang meningkat di tahun 2017 dan 2018, disertai dengan volume perdagangan yang meningkat. Cara market behavior, penurunan harga dan peningkatan harga ini akan sangat mempengaruhi pada proses ekspor dan impor. Terlebih lagi jika perdagangan internasional dilakukan dengan mata uang dolar, maka akan ada beban selisih kurs di dalamnya, sehingga dalam kebijakan impor minyak itu sangat hati-hati memperhatikan kuota yang diminta serta harga minyak dan kurs yang berlaku pada saat itu. Sedangkan pada tahun 2018 peningkatan harga minyak ini tidak bertahan lama ya. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 secara agregat harga minyak mengalami penurunan tajam. Dari tahun 2018 sampai 2019 memang menjadi tahun terkelam minyak di dunia ya. Setelah berabad-abad sejak terakhir 1983 minyak mengalami penurunan dalam sampai minus. Sekarang terulang lagi di tahun 2020 di sekitar bulan April sampai Juni terdapat titik terendah harga minyak sampai menyentuh minus $36 per barel. Melihat histori penurunan minyak dari tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2018 sampai tahun 2020, sebenarnya isu pengurangan kuota produksi migas ini sudah dibahas sejak 10 atau 15 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun 2020 penurunan harga minyak dan gas ini sangat masif terjadi di seluruh dunia, bukan hanya karena isu kuota produksi, tapi ada isu pandemi yang menyebabkan konsumsi BBM di seluruh negara di dunia mengalami penurunan, sehingga harga minyak ikut jatuh. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk menyelamatkan diri dari
kejatuhan harga minyak di dunia. Salah satunya yang dialami oleh PT El Nusa dan masih banyak perusahaan yang bergerak di hulu migas lainnya. Pada tahun 2020, untuk meningkatkan iklim investasi di bidang migas, maka pemerintah mengeluarkan insentif, diantaranya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, fleksibilitas kontrak bagi hasil atau PSC di bidang migas. Yang ketiga, insentif fiskal. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 yang menderegulasi industri hulu migas. Peraturan tersebut diantaranya berfokus pada menyelesaikan kewenangan dan tanggung jawab serta pembagian kembali antara Kementerian ESDM dan instansi pelaksana dalam pengelolaan hulu migas milik pemerintah. Yang kedua, melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung optimalisasi hulu migas dengan memberikan peran yang lebih besar kepada Kementerian ESDM dan kepada badan pelaksana, baik swasta maupun negeri. Dari stimulus fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, ada 5 paket stimulus fiskal yang dijadikan insentif untuk meningkatkan iklim investasi bidang migas. Melalui SKK Migas dijelaskan, yang pertama, penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration ASR. Yang kedua, pengecualian PPN LNG melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dikecualikan dari kewajiban PPN. Yang ketiga, pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas. Yang keempat, penerapan discount gas price untuk volume penjualan di atas take or pay dan daily contract quantity. Yang kelima, penerapan insentif investasi seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, dan DMO harga penuh. Nah, ini menjadikan angin segar buat PT El Nusa di tahun 2020 sampai 2021. Tercermin dari chart PT El Nusa di 2020 yang mengalami peningkatan, dan di situ mulai banyak volume perdagangan. Dari teknikal yang bisa kita lihat, PT El Nusa mulai mengalami kenaikan di tanggal 9 November 2020. Nah, PT El Nusa menunjukkan gejala-gejala teknis dalam teknikalnya, disertai dengan pelaksanaan dari stimulus-stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan pembalikan arah harga minyak dunia mencapai harga $60 per barel di tahun 2021. Ini adalah sejarah tertinggi setelah penurunan yang terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian, apa sih peluang dan tantangan PT El Nusa di masa depan? Berdasarkan histori harga minyak dunia yang tadi saya paparkan, kemudian dengan prospek bisnis yang ada di Indonesia dan harga minyak dunia serta perubahan kurs mata uang negara-negara di dunia ini, PT El Nusa punya setidaknya ada 2 tantangan. Yang pertama, PT El Nusa memiliki tantangan yang lebih luas dalam sisi persaingan usaha dengan badan usaha swasta, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, dan lini bisnis, serta pangsa pasar. Yang kedua, tantangan yang harus dihadapi PT El Nusa di masa depan adalah kondisi ketidakstabilan global tentang harga dan kuantitas minyak. Meskipun PT El Nusa dihadapkan dengan tantangan-tantangan tersebut, namun PT El Nusa memiliki beberapa peluang yang bisa diambil di masa depan. Kita bisa lihat dari data FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi langsung oleh asing yang masuk ke Indonesia masih didominasi dengan 5 besar sektor, yaitu sektor pertambangan, yang kedua sektor gas, electricity, dan water supply, sektor yang ketiga sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor yang keempat
sektor perumahan, real estate, dan bangunan. Sektor yang kelima adalah pertambangan. Dari data tersebut yang dikeluarkan oleh BKPM menunjukkan bahwa ternyata investasi asing masih memiliki minat besar di bidang industri migas. Berbeda dengan industri yang disasar oleh domestic investment atau investasi dalam negeri. Hal ini didorong karena ketersediaan teknologi oleh investor asing dan ketersediaan SDM masih lebih baik daripada yang dimiliki kita. Dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah dan dicocokkan dengan data FDI yang ada di Indonesia, berarti PT El Nusa masih bisa memanfaatkan celah kebutuhan tersebut. Peluang PT El Nusa yang kedua adalah dengan mengelola blok Rokan yang ada di Riau, yang rencananya akan ada pengalihan dari PT Chevron ke Pertamina. Nah, jika PT Pertamina melalui anak usaha PT El Nusa mampu menghasilkan jumlah produksi sesuai target dan bisa mengikuti alur supply dan demand dunia, maka ini akan menjadi keuntungan sekali untuk PT El Nusa. Ada beberapa proyek jangka panjang yang juga masih didominasi oleh jasa PT El Nusa yang ada di sekitar kita, yaitu penyaluran BBM bersubsidi satu harga, BBM satu harga. PT El Nusa menargetkan di tahun 2021 sebanyak jutaan kiloliter ke seluruh provinsi di Indonesia di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian peluang kelima adalah ELSA di bidang downstream sebagai perusahaan distribusi migas dapat memanfaatkan peluang produksi LPG ke seluruh Indonesia, LPG bersubsidi. Masih ada target jutaan metrik ton LPG bersubsidi ini yang harus disalurkan ke seluruh Indonesia, sehingga sampai tahun 2024 program ini akan terus berlanjut. Dan peluang keenam adalah pembangunan ratusan SPBE, stasiun pengisian bahan bakar LPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, berarti masih ada banyak peluang yang harus dilakukan ELSA dalam distribusi dan logistik energi untuk mendukung kemandirian energi di negara kita. Selain itu, didukung dengan data konsumsi migas domestik kita masih lebih tinggi daripada kemampuan produksi. Konsumsi masyarakat di Indonesia sebesar 1,5 juta baril per hari. Sedangkan produksi dari seluruh kilang minyak yang ada di Indonesia ini hanya berkisar sekitar 745.000 barel per hari. Tandanya kita masih kekurangan sekitar 755.000 barel per hari untuk memenuhi konsumsi minyak di negara ini. Maka tidak heran ketika PT Pertamina dan pemerintah memutuskan impor minyak dan harga minyak yang dijual oleh PT Pertamina serta anak-anak perusahaannya mengalami peningkatan. Hal ini akan meningkatkan harga pokok penjualan minyak oleh PT El Nusa dan anak-anak perusahaan lain PT Pertamina yang bergerak di hulu dan hilir migas. Melihat prospek PT El Nusa di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, jika foreign direct investment atau investasi langsung asing masih berkisar di 5 sektor yang saya sebutkan sebelumnya, dan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 menunjukkan gejala positif, serta kurs rupiah terhadap dolar stabil, kuota produksi minyak kita mampu tercapai target 1 juta barel per hari, pasar baru di domestik dan internasional PT El Nusa semakin luas dan terbuka, maka ini akan mendorong sentimen yang sangat positif ke PT El Nusa. Hal ini didasarkan asumsi Ceteris Paribus. Demikian review singkat tentang emiten ELSA atau PT El Nusa. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen, dan nyalakan notif di tombol lonceng dan share link ini ya. See you.